Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Marfiansyah dari kelas 4B dengan NIM 1058411058823. Di sini saya akan menjelaskan kode menjelaskan kode ini dari tugas mata kuliah kriptografi dengan judul ini. Dan di sini ada kode yang telah dibuat oleh teman saya dan saya sebagai kelompoknya. Langsung aja di sini crypto public key di sini adalah mengimpor modul dari RSA untuk membuat data dan mengelola kunci publik dan private. Dan di sini ada key RSA generate, yaitu membuat pasangan kunci RSA baru dengan panjang ini 2048. Dengan ini disebut dengan bit. Nah, di sini adalah ukuran standar dan aman untuk di kebutuhan tanda tangan digital. Dan di sini ada private key. Private key itu mengekspor ke dalam format private. Dan di sini ada with open public yang gunanya untuk membuka atau membuat file dari ke dokumen. Nah, langsung di sini belum ada filenya. Ketika kita ingin menjalankannya, kita masuk di terminal saja langsung dan menuliskan kode tersebut. Dulu kalau masuk di sini di proyeknya kita tulis lagi yang P ya, setelah itu enter. Nah, setelah ini langsung muncul ini adalah public private M-nya sama public key-nya. Nah, setelah itu di sini ada kode SIG. Ini file baru. Di sini ada import haslib nih tuh, mengimpor data tadi, mengimpor atau mencari kode yang telah kita buat tadi, yang ini. Nah, setelah itu mengimpor semua modul yang dibutuhkan. Dan kemudian di sini ada namanya crypto signature. Di sini tuh untuk dan apa namanya pembuatan ini untuk membuat pembuatan kode QR yang berupa dari Piki Tedom digunakan untuk RSA digital dan signatur dan SA 256. Dan di sini ada print memasukkan data. Dan di sini ada nama. Dan di sini ada data. Di sini nanti datanya diminta untuk nanti dibuatkan di sini hash objeknya. Dan di sini ada data SH, data encode. Data encode ini tuh untuk encoding menggunakan algoritma SH 256. Dan di sini ada hash object indexing. Nah, di sini itu merubah datanya itu menjadi bit indexing. Dan di sini ada private key. Di situ membuat kunci private dan membuat signatur penggunaan dari kode ini. Dan di sini ada QR kode make signature. Di sini itu mengubahnya menjadi 64 bit
Dan di sini QR pad, di situ ada di sini membuat kodenya dalam bentuk gambar PNG. Dan di sini ada QR shape. Nah, yang berarti itu men-save kode QR tersebut ke dalam Word tadi yang telah dibuat ini. Dan doc di sini. Nah, ini docnya dokumen surat pernyataan akademik. Di sini kan bisa membuat file Word otomatis. Dan di sini kita tinggal menambahkan doc add paragraf. Di sini ada nama, name, hash, hex, dan nanti di sini signature jadi 64 bit. Dan sini ada doc ada vektor. Nah, di sini nanti tuh yang mengambil dari tadi vektor ini QR kode PNG yang diubah jadi 2.0 bit. Apalagi inch kayaknya itu 2.0 atau bukannya. Dan add paragraf, di sini ada tanda tangan digital dalam kode QR. Nah, di sini output file name menyimpan dokumen dalam bentuk Word secara otomatis, dan di sini tinggal memasukkan file docs dan doc set. Dan di sini kan men-save otomatis nama file dari tadi yang telah kita isikan di atas. Bagaimana menjalankan kode tersebut? Itu dengan membuka terminal lagi. Dan sini kita tinggal tuliskan tadi apa namanya sheet ya. Jadi di sini ada sheet ya, kita tinggal enter. Nah, di sini misalnya nama saya Fafri dengan name kita tinggal enter. Nah, ini sudah ada. Dan kita jika ingin melihatnya, kita masuk tadi di ini file folder kita. Nah, di sini kita. Nah, ini sudah jadi, otomatis akan dibuat. Dan itulah penjelasan dari saya. Nanti penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal dengan NIM 105841104023. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode tentang tugas saya yang judul penerapan digital signature berbasis RSA dan hash SHH 256 dalam validasi keaslian surat keterangan akademik mahasiswa menggunakan QR code. Nah, di sini karena teman saya sudah menjelaskan dua kode tadi, sekarang saya akan menjelaskan bagian verifikasi PY atau untuk memverifikasi dokumen tentang keasliannya. Nah, sekarang untuk yang pertama, kode yang pertama ini untuk import ini sampai sini ini diambil dari library PY Cryptodome dan diambil dari Crypto Public. Ini semua dari library, terus diimport menjadi RSA, PKS, PKCS1 15 dan SH 256. Ini adalah metode yang dimana metode yang digunakan yaitu untuk dari publiknya itu diambil dari RSA dan untuk hasil hashnya itu diambil dari SHH 256. Nah, sekarang untuk kode yang ini kode seperti biasa, ini hanya input data untuk menginput data verifikasi yang sesuai nanti, yang misalnya yang sudah jadi tadi file docs-nya yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan sekarang untuk signature base-nya ini adalah tempat inputan yang dimana kita ambil nanti hasil base 64-nya yang kita akan scan QR code. Nah, itu adalah kode dari base 64-nya. Dan untuk data F nama dan NIM ini akan digabungkan lalu di encode menggunakan
ini menggunakan metode SHH 256. Lalu untuk ini public key ini untuk membaca public key, yang dimana kita pakai metode RSA import key karena di dalam public PEM ini, adalah kunci yang sudah dibuat tadi di key menggunakan metode RSA. Nah, ini untuk membaca, ini untuk membuka dan dibaca. Lalu di decode dan diverifikasi signature. Nah, ini akan dilakukan setelah itu signature base 64 ini akan membaca, mencocokkan antara public key dengan hasil scan kita atau hasil dari QR code yang sudah kita scan, yaitu yang bertipe hash ya, hash OBJ atau SH 256. Terus kalau setelah dicocokkan dan hasilnya benar, berarti dokumen itu asli. Kalau tidak, dia akan error atau value-nya error atau tipenya error. Nah, sekarang kita akan menjalankan bagaimana cara kita verifikasi bahwa file itu asli atau tidak. Sekarang kita jalankan di terminal. Sekarang saya tulis ini verif, terpanggil untuk codingannya. Nah, sekarang kita masukkan nama mahasiswa yang tadi. Kita cocokkan dulu 05823. Dan kita 05823 kita enter. Nah, ini kita masukkan signaturnya atau untuk memvalidasi apakah betul-betul asli atau tidak. Nah, ini kita harus scan dulu untuk QR code-nya yang sudah kita buat tadi. Nah, ini QR code-nya sebenarnya sudah ada, cuman untuk kodenya lebih privasi lagi, di sini kita tinggal scan saja. Sekarang kita scan menggunakan aplikasi QR code. Kita pakai aplikasi QR code, lalu kita scan. Nah, sekarang saya salin dulu untuk QR code-nya, terus saya ambil. Saya kirim dulu ke WA saya. Nah, hasil yang ini saya ambil dulu, saya salin ke WA saya agar saya bisa masukkan ke terminal. Saya salin, saya masukkan ke. Nah, sekarang saya ambil kodenya. Nah, ini dia kodenya. Saya salin. Nah, kode ini akan dicocokkan dengan public key atau bukan public key, maksud saya private key lah. Ini kita cocokkan karena kunci kita ada di kita, jadi semua orang tidak bisa memvalidasi apakah kodenya atau apakah dokumen asli atau tidak, itu tidak semua orang bisa karena kunci key-nya ada di kita atau privasi key-nya ada di kita. Nah, ini kita salin, copy, terus kita masukkan ke terminal. Sekarang kita masukkan terminal ini. Nah, ini akan dicocokkan dengan ini public key-nya tadi dengan private key-nya. Ini akan dicocokkan. Sekarang kita enter. Nah, di sini sudah tertera dokumen asli. Dokumen asli. Nah, bagaimana kalau kita ubah di nama mahasiswanya? Intinya kalau kita sudah ubah dari data ini, intinya file ini tidak bisa diubah sembarangan. Jadi kalau misalnya ada di dalam file diubah, dia tidak akan terbaca dokumen asli. Walaupun ini sudah benar, tapi kalau ininya tidak akan terdeteksi benar kalau sudah ada di dalam diubah. Karena identitas asli itu di-hash juga, akan dicocokkan juga dengan dokumen aslinya.
Jadi mungkin seperti saja untuk penjelasan kodenya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal. Terima kasih.